Bahkan Yesus itu pun ataupun Yesus atau Nabi Isa itu agamanya Muslim. Karena arti Muslim adalah menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Karena di dalam Bible Anda, dalam kitab kaum Kristen, tepatnya di Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari keterangan Al-Quran dan keterangan kitab kaum Nasrani sendiri, dari keterangan kitab Bible, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kemudahan rezeki, nikmat kelaparan waktu, dan yang paling besar adalah nikmat berupa iman di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islamlah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat berakikan salam tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang terasakan sekarang. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darman Sagam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari ronrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu tema, yang mana tema ini kami dapatkan ketika kami membaca berita online, yaitu ketika kami membaca berita online mengenai berita Gus Miftah yang mengatakan bahwasannya rendang itu tidak agama, rendang itu tidak mempunyai agama. Setelah selesai saya membaca,
ketika saya sedang membaca berita online tersebut, tiba-tiba muncul suatu tulisan yang mana tulisan tersebut berbunyi, penasaran siapa Isa? Benarkah ia yang dimaksud di dalam Al-Fatihah sebagai jalan yang lurus? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan tulisan yang muncul tiba-tiba ketika saya membaca berita online tersebut. Mari kita saksikan tulisan tersebut berikut ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan cuplikan tersebut, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwasannya betapa masifnya kaum Kristiani untuk menyebarkan agamanya dengan mencomot nama Nabi Isa, dengan mengatakan bahwasanya Nabi Isa sama dengan Yesus Kristus. Dan ketika kita bilang umat Islam mengatakan sama dengan Nabi Isa, Yesus Kristus sama dengan Nabi Isa, mereka mengatakan bahwasanya Isa dan Yesus itu berbeda. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menanggapi tulisan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya yang mana mereka mencoba untuk mengaitkan Nabi Isa dengan Yesus Kristus, yang mana dikatakan di situ, penasaran siapa Isa? Benarkah yang dimaksud Allah dalam Al-Fatihah tentang jalan yang lurus? Penasaran siapa Isa? Benarkah ia yang dimaksud? Benarkah ia yang dimaksud Allah dalam Al-Fatihah tentang jalan yang lurus? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah bukan saja Nabi Isa. Yang dimaksud jalan yang lurus dalam surat Al-Fatihah itu yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau dilanjutkan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu sebagaimana jalan yang engkau beri nikmat atas orang-orang yang engkau beri nikmat, sebagaimana engkau menunjuki jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jika membaca Al-Fatihah itu dibaca dari awal sampai akhir, bukan jalan yang lurus saja, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus sebagaimana jalan orang-orang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan-jalan orang-orang yang kau murkai. Dan bukan jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, dan bukan juga jalan orang-orang yang engkau
orang-orang membodoh ataupun sesat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Fatihah tersebut ditujukan bukan untuk Nabi Isa, tetapi ditujukan kepada kita memohon kepada Allah untuk memberikan kita jalan yang lurus sebagaimana jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapakah jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu jalan para nabi dan rasul. Seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana engkau menunjuki jalan orang-orang kau beri nikmat atas mereka. Jadi itu bukan untuk Nabi Isa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan saking masifnya orang-orang Kristen mencomot-comot ayat Al-Quran untuk membenarkan Yesus sebagai Allah Subhanahu wa taala. Mencomot ayat Al-Quran untuk membenarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan mengambil nama Nabi Isa. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kan surat Maryam ayat 30 Nabi Isa berkata bahwasanya dia itu hanyalah hamba Allah yang diberikan kepadanya sebuah kitab dan dijadikan seorang nabi. Surah Maryam 30. Surah Maryam ayat 30. Sebenarnya jika mereka mencomot ayat Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan Yesus, tidak cocok sekali. Karena di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Maidah ayat 17 dikatakan situ bahwasanya telah kafirlah orang mengatakan Isa putra Maryam Allah. Nah, jika kaum Kristen, kaum Nasrani, kaum Kristen, kaum Katolik mencomot ayat Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan Yesus, itu jauh panggang daripada api. Karena jika Anda menyamakan Isa dengan Yesus dengan mencomot ayat Al-Quran, Anda akan rugi sendiri. Karena di dalam Al-Quran Nabi Isa itu hanya hamba Allah dan seorang nabi. Dan jika menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa, berarti termasuk orang-orang kafir. Maaf, karena dikatakan situ telah kafirlah orang mengatakan Isa putra Maryam. Sekali lagi, Isa putra Maryam. Berarti Isa anak Maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah. Al-Maidah ayat 17. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita perkuat keimanan kita
dan kecintaan kita kepada agama Islam. Karena agama Islamlah agama yang satu-satunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama Islam itu Yesus itu pun Yesus atau Nabi Isa itu agamanya Muslim. Karena arti Muslim adalah menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Karena di dalam Bible Anda, dalam kitab kaum Kristen, tepatnya di Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari keterangan Al-Quran dan keterangan kitab kaum Nasrani sendiri, dari keterangan kitab Bible, ingat sekali lagi, Injil bukanlah kitabnya kaum Kristiani. Kitab kaum Kristiani namanya Bible, bukan Injil. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.